selamat datang di liburan bersama para tokoh berbeda agama. Kesan itu sudah pasti bernilai pesan, tapi pesan belum tentu berkesan. Karena itu kita kali ini mau menyampaikan kesan itu agar bisa menjadi hiburan mungkin, karena membahagiakan hati orang lain itu adalah sedekah teragung dalam Islam, atau menjadi teladan mungkin, atau bahkan bisa menjadi sesuatu yang men-trigger kalian untuk juga membangun kebersamaan yang semacam ini. Karena kebersamaan antar tokoh dan umat beragama tidak mesti di ruang diskusi, tapi juga bisa di wahana rekreasi. Oke, kita santai dulu. Ini mainnya lempar bola karena kita agak diajari untuk lempar tanggung jawab. Tapi tadi ada celetukan dari Bang Kristan. Apa Bang? Kalau di Thailand, cewek cantik kita timpuk. Bukan cewek cantik, kayak ada tempat ditimpuknya, kalau kena jatuh ya. Iya. Nah, kalau di sini enggak nih. Karena tokoh agama. Jadi nih abangnya. Jadi kita udah beli koinnya. Masukin bolanya, kalau dapat 3 ya Bang? Ya, kalau 3 dapat yang kecil, Boleh kalau nggak? 4 yang besar. Kalau 4 yang besar, bayangin tuh. Kita lihat apakah Islam tetap yang paling besar? Ya kalau Mari. nggak masuk lempar LPG lah. Kita yang Ustaz Ahong dulu. Ayo Ustaz Ahong. Ini berapa bola, Bre? 2 bola. Oh, 2 koin berapa bola? 4 bola. 4 bola. Ayo Ustaz Ahong. Bahkan tidak masuk Anda. Umat aja mayoritas. Ayo. Hei. 2 masuk saya kasih hadiah. 2 masuk dikasih hadiah, Ustaz Ahong. Liburan ke Dufan. 1 lagi. Satu. 1. Satu juga dapat nih. Dapat ucapan terima kasih. Weh. Wow, jokesnya sangat bapak-bapak ya. Nih, ini untuk Bang Kristan. Kita lihat. Bismillah dulu, Beb. Wah, mantap. Garisnya. Nih. Oke. Wah, bahkan tidak masuk sama dengan Ustaz Ahong. Weh, 1. Mantap. Kesempatan. 1. Wah, ada kesempatan nih. Enggak sih, sebenarnya nggak capek gitu, lemesin biar nggak mantul gitu tadinya pengennya, ternyata terlalu lemes gitu, jadinya malah nggak masuk. Nah nih, 2, 3, 4. 4 orang. Kita kerjasama. Yang belum nih, Kita nggak tahu. 4 orang. 1 lagi, Mancing bawah ada nomor. 1 lagi buat Pendeta Marcel. Langsung 4. Yuk. Oke, mari. Aku nggak main. Aku nonton aja. Ini apa nih? Cari angka ya? Nah, betul. Angkanya di mana? Ada di bawah bebek, jadi nggak kelihatan. Cari bebek yang ada tandanya. Biasanya ada angkanya, ada tandanya. Judi ya? Nah, Judi. lu yakin? Enggak. Kosong. Nggak ada, kosong. 1 lagi. Main nyangkut-nyangkutin aja sih. 1 lagi. Cari yang berkedip. Nih, ya kosong. Ya, kosong. Cari yang ada tandanya. Wih, Bante suka buaya. Nggak ada ya ini ya. Parah banget. Kesempatan 1 lagi ya? Ya. 2 kali berarti. Nggak boleh diintip. Anda curang ya. Ada tandanya di mana ini ya? Ya cari dong tandanya. Tanda. Yang beda. Adanya tanda air jam. Mau nurut orang Islam nggak? Apa tuh? Nih, coba. Kenapa? Beda. Beda tuh. Nih, di antara 3 ini, yakin? Oh, Kosong, kena mbaknya. Ayo, mau. Romo, kosong. Berarti semua sisa sekali kesempatan lagi. Kayaknya ini kosong semua ini kayaknya. Jangan suzon, Bante. Ini Nih, Bante nih.
Ini Habib lo ya. Iya. Kosong juga. Kosong semua ini. Udah berapa kali? Udah Bante udah. Ada. Marcel. Iya. Kosong Ini deh, semua. antara 3 ini nih ada 1 yang ada angkanya. Antara 3. Tengah. Yakin? Mana? Ayo beli. Ya bukan itu. Ya. Makasih Pak ya. Iya. Kayaknya ini bukan permainan, penipuan kayaknya Anda ya. Gak ada yang ada isinya. Siap. Doa dulu. Ya. Habisin. Gak apa-apa gitu. Ya. Oh harus keluar. Kenyangin. Ya. Dia udah tahu kita belum melempar, dia udah tahu kita berkabrasi. Kita adu sesama orang Kristen ya. Romo sekarang. Bang, 2 lagi. Romo. Adu domba, iya. Dombanya domba tersesat lagi. Wah. Ya. Jangan dilempar. Jangan dilempar salib. Hei, nggak keluar Rami. Nggak keluar. Kencengin Romo. Jadi harus keluar kotak mau. Ya. Harus fotonya kayaknya. Kita main yang lain aja. Susah ini. Dijipuain Bang, makasih ya. kita dijipuain. Dijuain. Ini gua nggak tahu bisa nggak ya gua ya. Coba. Pecah 7 ya minimal ya. Sebelah sini ya. Pecah 7 di sini. Oh di sini. Kiri. Balon. Tajam ya? Ya. Jago. Ya. Balon. Satu Lagi. 2. Ya. Banyak masih. Masih banyak. Ntar dulu. Ya. Slow. Ya. Sedikit lagi Beb. Ya. Gila. Ya. Satu lagi, Bante. Bantu. Jago ini. Pakai Saulin. Saulinin dulu. Ini harusnya apa? Ditiup. Bante pakai itu apa pengendali angin. Ntar ya. Pengendali panah. Nah, gimana? Oh diisi lagi bang. Susah ternyata loh. Usah. Bante harus merem. Iya. Nah, bernafas dulu. Wey. Dari Shaolin memang kurang turun Weh, emang beda orang Shaolin. Semangat Bante. Dikit lagi tuh tipis. 3, Ayo Bante 7. 4. Wey. Ayo, pakai nafas. Ah. Nafas. Wey. 2 lagi. 31 ini. Satu sekali dua. Buat 2 balon. Gak bisa. Satu lagi. Oh nggak bisa, udah habis. Lempar. Siap. Bang, makasih ya. Nah, udahan ya santainya. Udah sholat, gua udah makan juga. Udah semua, udah main yang santai-santai. Sekarang kita mau main yang ekstrim. Apa tuh? Berarti kita geser ke roller coaster. Oke. Namanya di sini Halilintar. Nah, Halilintar. Siapa yang main? Boleh. Halilintar. Romo? Roller coaster. Bisa. Iya, bisa lah. Saya depannya. Romo. Ya. Ah, saya takut geluduk, Beb. Oh iya, berarti Sarong takut. Berarti bertiga, Romo, Pendeta Marcel. Kalau Halilintar saya meredakan Halilintar. Iya, nah diredakan ya berarti. Pendeta Marcel, Belimita dan Romo Aan. Kita main Halilintar. 3 lawan 3. Jadi ceritanya kita sebenarnya udah siap mau naik, tapi Pendeta Marcel tiba-tiba pengen ke toilet katanya. Kita lihat dia kenapa tiba-tiba pengen ke toilet ya. Semoga kembali ya. Jangan sampai seperti pujaannya ya, naik ke atas dan belum kembali lagi nih sampai sekarang.
A few moments later. 하지만 난 말야 너의 밖에선 살 수 없어. Oke, berarti nanti akan ada Romo Aan, kemudian Blimita dan Pendeta Marcel. Siapa? Oh iya, Bang Rizal. Mau. Pendeta Marcel, kok berani sekali kayaknya dari tadi? Kenapa berani? Adalah begini, dalam hidup masalah tantangan bisa datang kapan saja. Oh, iya. Masalah tantangan ada yang harus dihindari, ada yang harus dihadapi. Oke. Saat ini mari kita hadapi bersama. Oke, Mantap. betul. Dalam hidup tuh ada tantangan yang harus dihadapi dan hindari. Yang ini mari kita hindari. Tantangan, rintangan, menghadang. Pendeta Marcel. Oke, kita jalan yuk. Ayo. Silakan bagi Anda yang sudah duduk bisa langsung dibantu dipasang sabuk pengamannya dengan cara ditarik dan disesuaikan ke tubuh Anda masing-masing. Lalu dicek kembali dengan cara didorong-dorong ke depan. Jika sudah keras itu tandanya sudah terkunci dengan benar. Oke, lagi untuk topi, kacamata dan juga handphone, hati-hati. Nah, ini halilintar. Halilintar tuh kan kayak petir gitu ya. Nah, aku mau tanya ke Ustaz Hong dulu. Ustaz Hong, saya tuh kalau kecil kalau dengar halilintar biasanya disuruh berdoa atau mengucapkan nama Allah. Gimana tuh? Ya, biasanya kita kalau ada bunyi petir suruh baca doa Subhanallah. Subhanallah. Maksud jauh. Nah, kalau bunyi token listrik, Harus diisi. oh harus diisi ya. Soalnya itu kadang lebih serem dari petir tuh. Astagfirullah. Iya. Astagfirullah, udah kosong lagi nih. Bante, pernah kesambar petir? Oh, enggak. Jangan lah. Tapi waktu kecil ada ini nggak Bante, kearifan lokal kalau lagi hujan petir nggak boleh keluar rumah? Nggak boleh di depan pintu terutama ya. Iya. Nggak boleh di depan pintu ataupun pegang benda apapun yang elektronik. Oh iya. Sebenarnya itu secara sains kan mengantarkan Listrik. itu. Nah, Iya. kalau mengantarkan surat itu kantor pos kan. Wow, iya betul Kalau betul. mengantarkan firman beda lagi. Oh iya Apalagi betul. mengantarkan ajaran ya. Wah betul. Kalau mengantar Tom Samcong ke barat menjadi kitab suci, Nah, itu beda lagi tuh ya. Beda lagi, itu Tiga. tiga. Wucing, Kerasakti, dan Cut Pat Kai. nah, Begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Bang Kristan, Yap. halilintar, ada yang ini nggak? Ingatan-ingatan tentang halilintar? Iya. Atau jangan-jangan ada dewa halilintar? Enggak lah, enggak. Nggak ada ya? Cuma Itu memang cuman cerita-cerita aja. Halilintar atau kun itu termasuk di 8 diagram. Dia bagian dari sifat-sifat perputaran siklus bumi. Ada rawa, ada halilintar, ada angin. Oh, Itu gitu. Ada unsur-unsur yang bisa membangkitkan energi di bumi ini. Oh, itu dalam tradisi. Dalam I Ching itu, dalam tradisi Konghucu. Oh, tradisi Konghucu. Wah, Perubahan, ya. wow, baru tahu gua. Jadi ada 8. Ya. Di antaranya Ada petir halilintar petir, itu ya. ya. Oh, gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat orang yang menaiki. Kawan-kawan saya di sana. Iya. Ya. Semuanya jika sudah bersiap, duduknya bersandar, kita mulai permainannya. Halilintar, mana suaranya? Kalau menurut Bante masih ini nggak, Marcel? saya kira Masih ini berani nggak? sok berani sih kayaknya. Berapa Kalau berani? kalau aku sih kesian sama Romo Aan ya, karena dia tuh kayaknya ragu. Ragu. Cuman Dia masih timbang-timbang. timbang-timbang. Mau kalah sama pendeta Marcel ya. Iya, kayaknya mereka selalu bersaing. Ada persaingan antar kawan-kawan Iya, salib itu. iya, itu dia. Oh, ini udah mulai ya? Udah. Udah, kita lihat. Kita deketin. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. You seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over. It's about time. Oh, sing your high line on
Tadi itu halilintar ya. Kebetulan saya anaknya tuh anak pasar malam banget. Jadi saya biasa menggunakan wahana-wahana yang lebih ekstrim seperti baju biru. Kenapa saya bilang baju biru itu ekstrim? Karena tidak ada pengamanan di sana. Jadi memang ya keselamatan ditanggung masing-masing. Jadi ketika tadi dengan pengamanan yang seperti itu, it's very easy for me. Halilintar. Iya, yang itu karena lama banget. Terakhir itu saya kayaknya SMP atau SMA naik itu. Setelah itu ada ketakutan, enggak, lebih baik enggak ada. Tapi tadi kok nggak ada yang ini ya sudahlah kita yuk bertiga. Nah itu seru banget gitu ya, bener-bener jantungnya, waduh. Tapi udah siap karena sudah pengalaman yang tadi, yang kora-kora itu juga lumayan banget sih, bikin agak pusing, mual gitu ya. Tapi saya tetap bertahan gitu. Wah, halo apa kabar orang-orang lemah? Orang-orang kuat. Orang-orang pemberani. Gimana rasanya? Nyesel. Romaan, gimana rasanya? Tapi asik. Perlu pegangan. Perlu pegangan. Jadi tadi Pendeta Marcel di depan, kalian berdua di belakangnya? Iya, di belakang. Wah. Kita mendoakan beliau. Tapi Marcel dia jadi pilot. Iya, tapi Marcel masih kelihatan berani banget ya. Tapi beneran katanya Pendeta Marcel yang paling muda ya di sini. Apanya? Umurnya? Umurnya? Enggak. Iya dong. Tampilannya iya, umurnya tidak. Oh, umurnya tidak. Sama Habib tuan saya. Tapi katanya tadi ini Bib, mau coba sekali lagi katanya. Ini. Oh iya. Pendeta Marcel. Oh, Boleh. Ayo. Kita dukung. Ayo. Halo Pak Prabowo. Siap. Berarti kita bakal ke rumah hantu. Oh, siap. Kita usir setan. Kita usir setan. Iya. Masa udah 6 tokoh dari 6 agama nggak bisa ngusir hantu? Hantunya kena mental. Setannya kita culik, Beb. Betul. Setannya kita culik ya. Ada yang bawa botol nggak? Ada yang bawa botol nggak? Oh, masukin ya. Biasa kan dimasukin gitu. Cuman jangan-jangan ya, setan yang lihat kita 6 tokoh agama, mereka kayak lihat setan beneran. Karena yang sering ngusir mereka pemuka agama. Menakutkan. Tapi beda kalau di Buddhis malah nggak boleh. Justru di Buddhis itu, kalau kita di tempat-tempat seperti itu, kita membacakan supaya mereka berbahagia. Karena dianggap hantu itu makhluk-makhluk rendah yang mereka butuh pertolongan supaya reinkarnasi ke alam yang lebih berbahagia lagi. Kalau di Islam sama. Jadi jin itu diciptakan juga untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi dia juga makhluk Tuhan seperti kita, cuman beda unsurnya aja, beda alamnya aja. Mereka di alam gaib dan mereka sama-sama bisa menjadi setan. Kalau jin yang jadi setan disebutnya iblis, karena setan itu sifat kalau dalam Islam. Tapi ya kalau manusia yang kesetanan itu bukan manusia yang kesurupan, tapi manusia yang kelakuannya kayak netizen yang kayak jin. Kalau gitu berarti ada solusi. Kalau ke rumah hantu jangan diusir, bangunkan tempat ibadah. Karena? Tadi kan setan diciptakan untuk beribadah. Oh iya, betul. Mau kemana? Mau kemana? Anda habis ngasih quote udah mau jalan aja. Tapi masalahnya pertanyaannya, izinnya gampang nggak? Enggak, karena yang di situ kan biasa pocong, kuntilanak. Udah otomatis agamanya apa kan? Oh gitu. Kayaknya tidak asing dengan kita ya. Tapi kalau ada setan itu atau kalau setan itu sifat, bisa ada pada manusia, bisa ada pada jin. Dan kita juga berhubungan baik dengan jin kalau dalam Islam. Jadi kita itu boleh berhubungan baik. Kayak Aladin tuh sama jinnya. Iya, sama. Bahkan kalau dalam Islam ada pendapat yang membolehkan untuk menikahi jin. Walaupun akhirnya ditutup oleh para ulama karena nanti takutnya ada wanita hamil bilangnya, wah saya dinikahi jin ya. Nah, tapi kalau ngusir jin tuh ada ininya nggak, Ustadz Ahong? Apanya? Kayak caranya atau doanya. Kalau saya tuh dulu ya, kalau masuk ke rumah yang angker selalu bacanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga dijauhkan dari setan. Artinya jin yang membahayakan kita, yang terkutuk. Biasanya baca ayat kursi, Habib. Baca ayat kursi. Ya, di rumah-rumah orang-orang Islam itu kan biasanya dipasangin ini figura yang di situ ada
ayat kursi, Oh. biar jinnya nggak masuk. Oke, kalau di tempat yang rebutan kursi dibacain ayat kursi pergi nggak ya? Pantas di gereja nggak ada hantunya ya. Kan banyak kursi. Gak rebutan. Yuk kita ke rumah hantu. Oke, kita akan masuk ke The Conjuring, rumah hantu. Mari kita lihat. Yo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Didengarkan yang lain. Kita mulai masuk ke dalam. Lori kayak uji nyali men. Itu ada suster-suster itu. Gak apa-apa ya. Sekaligus semua kita ikutin. Ikuti lampu warna hijau untuk jalan keluarnya, dilarang menyentuh hantunya karena hantunya tidak akan menyentuh. Silakan. Oke, kita udah dilarang menyentuh hantunya dan Fix hantunya jalan di Ikuti lampu warna lampu hijau. Ya. Ikuti lampu hijau. Kalau lampu hijau sih seharusnya selamat ya. Fix hantunya. Oke, saya di depan. Mana nggak ada lampu hijau? Posisinya di atas. Oh, ini. Ini sebelah kiri. Ini hantu udah makan belum? Oh itu tuh depan itu. Hijau. Dikasih doa nama agama nih. Di atas. Oke. Jangan pegang. Maju. Aku. Itu ke kanan, di kanan. Mana? Kanan, no. Pocong. Assalamualaikum. Ngapain lo gerak-gerak? Mau makan lo. Nah ini baru ada Kristen-Kristennya nih. Iya. Eropa. Ini mah ada Kristen-Kristennya. Eropa ini. Suster bos. Wah! Ini suster-suster ini. Buat romo. Wah ini pastinya. Silakan didoakan tempatnya. Sampai baju putih. Kaget beneran gua nih. Kaget beneran, sumpah. Asli. Lagi dinas. Tapi dia mukanya nggak kelihatan. Kasihan dia ya kerja capek. Beh. Kalau sendiri takut ini. Sendiri sih gue. Wah, udah sampai. Ngeri ini kalau sendiri. Alhamdulillah. Sudah sampai. Ayo. Ternyata setannya juga berbeda agama, penuh toleransi. Di dalam ada suster Katolik, kemudian ada Konghucunya. Ada leaknya juga. Mereka tetap bersatu walaupun mereka setan. Masa kita kalah sama setan? Nah, ini setan Budanya ini nih. Saya kecewa, nggak ada hantu Buddha, nggak ada di situ. Iya, dia yang jadi hantu. Soalnya dia gebrak-gebrak tembok terus nakut-nakutin. Tapi yang ngikutin setan serem asli. Iya, yang ngikutin serem. Iya. Yang pocong sih paling serem ya. Iya, apa sarahongnya? Nggak, di situ aja. Biasa. Oh, sarahong biasa, gak takut setan, dia takut istri. Nggak, di situ nampak kan yang tadi yang nakuti. Ya saingan setannya apa? Apa tuh? Islam sama Kristen. Betul. Selalu yang saingan itu ya. Gak di dunia gaib, gak di dunia nyata ya. Itulah. Itu Soalnya memang cuma 2 jenis itu. ya itulah dendamnya. Saya cari setan Buddha mana nggak ada. Pak. Udah reinkarnasi kan. Karena yang ada filmnya cuma itu. Iya. Betul. Tapi di Thailand ada tuh setan cewek tuh yang Iya. cantik. Oh, banyak tadi di luar nggak perlu masuk. Iya. Di luar banyak. Tapi ini juga sih sekarang tuh mulai dikritik bahwa kalau dulu kan agama itu sebagai jawaban untuk mengusir setan. Iya. Tapi sekarang udah mulai dikritik. Misalnya orang sholat masih tetap diganggu setan. Kemudian bahkan setannya suster di gereja atau bahkan di Thailand itu lucu banget. Bantainya itu dibuat ngibrit sama setan. Jadi gak mempan. Ada banyak film saya Thailand. tahu kenapa tadi gak ada setannya di sini. Dibangun di sana Candi Borobudur itu. Oh iya, ada Candi Borobudur. Nongkrongnya di situ, Bro. Iya. Setannya di sana pindah sana. Jadi itu sebagai kritik sebenarnya kepada umat beragama dan tokoh agama. Kalau agama hanya dijadikan aspek luaran saja, aspek ritualistik saja, dan bahkan agama sering jadi sebab pertengkaran seseorang, sebab masalah mental seseorang, sehingga kemudian dikritik dengan film-film yang
tidak lagi memposisikan agama sebagai solusi bagi hantu. Karena itu seharusnya kita memberikan pemahaman keagamaan yang lebih mendalam, sehingga kemudian agama itu bukan terkait dengan identitas dan simbol-simbol tertentu, tapi terkait dengan kesadaran kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Masih ada. Setan masih main. Yaudah. Karena konon katanya nih, zaman sekarang ya. Justru setan pun melihat manusia minder. Betul. Iya. Karena manusia lebih. Iya. Dia bilang, gua aja setan nggak gitu-gitu amat. Iya. Menakutkannya ya kan. Iya. Konon katanya setan punya code of conduct. Dia punya kode etik. Tugasnya cuma ganggu manusia kan. Iya. Kalau manusia nggak bisa ganggu Tuhan, bisa ganggu setan, bisa ganggu semua. Betul. Ya, soalnya yang keluar malam-malam sekarang bukan hanya setan, tapi begal. Itu manusia. Lebih menakutkan, lebih menakutkan. Kayak setan. Berarti lebih banyak setan yang tersesat atau manusia yang tersesat? Iya. Manusia, karena sesetan-setannya setan itu gak sampai judol. Judol terus pinjol. Dan anehnya ketika begal itu begal, ketika dilihat kolom KTP-nya beragama dia. Betul. Nah itu. Padahal itu hanya jadi identitas. Nggak sampai kepikiran Dani. Jadi identitas tidak selalu membuat orang gambaran kualitasnya. Iya. Betul. Nah, yang di dalam berarti setannya tersesat atau tidak? Bukan. Kalau yang di dalam setan cari nafkah. Iya, betul. Justru ibadah ya, kerja dia. Tapi yang jelas ini nextnya wahananya pasti disukai sekali sama Romo Aan dan Pendeta Marcel. Apa itu? Karena berhubungan dengan air. Oke, siap. Kita akan di sungai, naik perahu. Menggambarkan sesuatu ya. Kadang-kadang kita harus S3, sadar setiap saat. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Tadi saya teriak tapi dalam hati. Iya, jadi ingat kita tetap harus cool hari ini. Dan ya saya bangga gitu. Kenapa saya bangga? Karena tadi ketika masuk rumah hantu, kebanyakan hantunya hantu Kristen. Jadi ya walaupun di dunia nyata kita minoritas, tapi di rumah hantu kita mayoritas. Oke, mereka sudah pakai pengaman, gue juga ikut, tapi saya sudah aman sih. Terbiasa dengan air. Terbiasa dengan air. Siap. Karena air sumber kehidupan. Betul. Apalagi kalau le mineral. Oh, mantap. Udah Kristen banget itu. Yaudah, kita langsung arung jeram ya. Oke. Karena kalau arung jeram kayaknya nggak ada yang khawatir, nggak ada yang takut. Jadi kita langsung aja. Yuk. Bante, coba diukur dulu soalnya ini kan aturan ya. Aturan. Oh, aman. Semuanya, cuma saya yang nggak ada seat belt. Ini memang tidak boleh mengandalkan manusia. Boleh mengandalkan Tuhan saja. Tanpa mereka sadar. Jalan. Oke. Basah. Betul. Permainan ini milik Pendeta Marcel. Basah. Keluar dari sini semuanya Kristen. Keluar dari ini jangan lupa syahadat lagi. Langsung baptis lagi. Tapi asik dia. Asik. Air aku. Masih mata lagi. Ya.
favorit itu apa namanya, arung jeram. Enaknya satu wahana kita kumpul semua bareng-bareng, nggak terpisah, nggak separate. Jadi kita kumpul semua, tapi itu kita diputer-puter, lalu adrenalin kita naik juga karena di ombaknya besar. Yang seru sih pas airnya muncrat tuh, kita basah dan seger banget rasanya. Dan itu kita merasa bareng-bareng kita benar-benar sampai di tempat yang cukup sangat menyenangkan gitu. Wahana favorit mungkin arung jeram ya, karena paling ringan lah untuk untuk kita yang sudah cukup berumur, dan ya mainnya agak seru, basah-basahan, dan seluruh tokoh agama dalam satu perahu gitu. Wahana favorit saya hari ini adalah arung jeram, karena di wahana itu saya bisa membaptis semua tokoh agama yang lain. Oke, kita udah basah-basahan. Mantap. Basah-basahan. Apa? Udah dibaptis? Enggak, deg-degan tadi. Oh, deg-degan. Iya, deg-degannya gitu ya. Agak Kristen deg-degannya ya. Nama budaya. Terus kita karena udah sore nih gua sambil nih karena basah banget. Jadi karena udah sore, kita akan segera ke permainan terakhir. Kita akan mobil-mobilan. Naik mobil berarti kita pulang kita. Enggak pulang. Enggak. Kita ke mobil ini aja, mainan aja dulu. Oke. Kita lanjut ke sana ya. Siap. Yuk, mari. Kita berbeda dan boleh berlomba, asalkan fastabiqul khairat. Berbeda dan berlomba dengan semangat kebaikan, tujuan yang baik, niat yang baik, dan dalam perlombaan yang baik. Dan kita juga diajarkan boleh bermain, asal jangan mau dipermainkan. Karena bermain itu menjadi hiburan untuk kebersamaan, tapi dipermainkan itu menjadi benturan seperti lato-lato. Terima kasih untuk MS Glow Foreman dan Le Mineral, dan sampai ketemu lagi di kebersamaan 6 tokoh berbeda agama dalam kebersamaan. See you again. Mari kita main. Kita bisa menjalin kebersamaan dengan teman-teman dari perwakilan tokoh-tokoh agama yang lain, di mana kita bisa fun bareng, kita bisa jahil, iseng-iseng bareng, dan itulah yang seharusnya nilai yang harus kita pegang sebagai anak bangsa. Karena apapun agamanya, kita keluarga, kita semuanya saudara. Kita ingin ngajarin bahwa mari di tengah liburan, di setiap hari besar umat beragama itu menjadi hiburan dan keindahan bagi semua umat beragama tanpa harus melanggar nilai-nilai agama masing-masing. Tanpa harus terjebak dalam toleransi yang palsu, yang sok toleran padahal enggak, yang sok ngucapin selamat Natal padahal lu gak punya teman yang berbeda agama dengan lu, atau yang Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Kita ingin meletakkan toleransi itu pada tempatnya yang adil alias proporsional. Iya, saya kira kan yang sering adanya itu dialog ya, dialog antar umat beragama gitu. Tapi jarang yang saya tahu baru ini ya, antar tokoh agama yang 6 itu kumpul bareng-bareng, main, dan bisa bertawa bersama. Kita kayak satu keluarga yang baru kumpul tuh di saat-saat kita liburan. Ini udah lama juga nggak ketemu, tapi kayak keluarga besar ngumpul terus bareng-bareng, main, seru, happy, lepas, dan excited. Jadi hari ini kita benar-benar ngerasain satu keluarga. Bahkan saya suka ingat tuh komen-komen teman-teman di login segala macam, circle-nya kita tuh kayak keluarga, betul-betul keluarga yang saling mendukung, saling support, saling mencintai, seperti itu kesan saya. Kita menghibur gitu, menghibur diri masing-masing.
di tengah kepenatan, di tengah banyak berita-berita yang ada di luar sana, kita menghibur diri. Liburan bareng teman-teman 6 tokoh agama asik, mengingatkan saya pada kalau kumpul keluarga. Jadi ini kayak keluargaku lagi, jadi kita lama nggak jumpa, lalu ngumpul dalam kebersamaan, bermain gitu. Itu menyenangkan banget, jadi kayak udah ada kerinduan, lalu diobatin gitu kerinduannya itu. Jadi sangat senang. Walaupun mungkin saya di sini menyampaikan maaf juga kepada para teman-teman semuanya karena saya tidak bisa mengikuti semua permainan hari ini karena ada aturan-aturan yang memang harus saya jaga. Toleransi itu bukan berarti semua menjadi satu, tapi semua itu bersatu dalam persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan yang tetap kita jaga sebagai umat beragama dan kita tetap hormati di antara umat beragama. Satu kata untuk hari ini, keren. Hari ini asik, seru, bikin mual. Bersama. Luar biasa. Gila. Dan seru gitu pokoknya, mantap. Gitu. Ubur-ubur ikan lele, toleransi gokil.